semuanya dalam pelajaran sosiologi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kelompok sosial. Fokus kajiannya di mana ya? Fokus kajiannya yaitu ada di hubungan antar kelompok sosial. Sebelum kita masuk dalam materinya, yuk kita perhatikan video berikut ini. Juga di kata nama saya ada penyelidikan. Kalau ditangkap bicara saya tunjukin kira penyelidik swasta dari Asian Games. Jadi yang disampaikan kemana-mana oleh Bapak Nas apa aja sekian triliun manfaat dan segala macam yang survei kami ini ketua tim survei lapangannya kami memperkirakan 40. Tanya berapa pengeluarannya atlet internasional, wartawan internasional, pelatih. Dengan dasar itu Indonesia siap maju ke Olimpiade. Karena waktu itu kata-katanya Pak Ketua Baras waktu itu Pak Bambang Brojo ya, seperti itu karena dia menyelidiki. Pandemi ini, insya Allah kita akan gulirkan antara September Oktober. Nah, dari video tadi, menurut Ananda bagaimana sih hubungan antar kelompok di masyarakat? Nah, untuk jawabannya, di mana hubungan antar kelompok di masyarakat memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu fisiologi, di mana hubungan ini dilihat dari adanya persamaan. Yang pertama adalah jenis kelamin, di mana adanya perempuan dan laki-laki. Lalu yang kedua adanya persamaan dari usia, yaitu adanya usia muda dan usia tua. Dan yang ketiga adalah persamaan dari ras. Nah, kriteria yang kedua yaitu adalah kriteria kebudayaan. Nah, di mana hal ini dilihat dari adanya persamaan antara kebudayaan. Contohnya itu seperti kelompok etnik. Nah, contohnya lagi ada etnik Batak, etnik Minangkabau, etnik Ambon, dan etnik lainnya. Selain itu juga dikelompokkan berdasarkan kesamaan dari agama. Lalu, kriteria yang ketiga yaitu adalah kriteria yang dilihat dari adanya ekonomi. Nah, di mana hal ini dilihat dari memiliki kekuasaan dengan yang tidak memiliki kekuasaan. Dan yang keempat adalah kriteria yang dilihat dari perilaku, di mana hal ini berdasarkan dari adanya cacat fisik, cacat mental, serta adanya penyimpangan terhadap aturan yang ada di masyarakat. Berikutnya, hubungan antar kelompok di masyarakat juga dilihat dari dimensinya, di mana dimensi pertama adalah dilihat dari dimensi sejarahnya. Dalam dimensi sejarah akan dilihat berdasarkan dari adanya tumbuh dan kembangnya hubungan antar kelompok di masyarakat. Sehingga hal ini juga terkait dengan adanya bentuk stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan juga stratifikasi atas adanya usia. Menurut Noel, stratifikasi etnik akan terjadi apabila memenuhi 3 syarat, yang mana syaratnya adalah yang pertama memenuhi etnosentrisme, yang kedua adanya bentuk persaingan, dan yang ketiga adalah perbedaan kekuasaan. Berikutnya adalah dimensi sikap. Di dalam dimensi sikap dapat dilihat dengan adanya suatu bentuk prasangka dan stereotip. Dimensi berikutnya adalah dimensi institusi. Dalam hubungan antar kelompok, maka dimensi institusi ini dapat berupa seperti dimensi institusi politik dan juga ekonomi. Dan dimensi yang keempat adalah dimensi gerakan sosial. Contohnya seperti gerakan perempuan menentang adanya kekerasan di rumah tangga. Dan yang kelima adalah dimensi perilaku dan dimensi perilaku kolektif.
yang termasuk ke dalam dimensi perilaku adalah suatu bentuk perilaku suatu kelompok kepada kelompok lainnya. Misalnya, suatu bentuk perilaku diskriminatif dan juga pemeliharaan jarak sosial. Selain itu, hubungan antar kelompok juga sering diwarnai dengan suatu bentuk perilaku kolektif. Contohnya seperti demonstrasi dan juga huru-hara. Dan adapun bentuk dari hubungan antar kelompok berdasarkan interaksinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adanya hubungan antar kelompok berdasarkan asosiatif dan ada juga hubungan antar kelompok berdasarkan disosiatif. Nah, hubungan antar kelompok yang bersifat asosiatif adalah bentuk hubungan yang dapat menghasilkan suatu bentuk penyesuaian. Contohnya seperti adanya bentuk kerjasama. Sedangkan hubungan antar kelompok yang bersifat disosiatif adalah hubungan yang menghasilkan ketidaksesuaian. Contohnya seperti adanya konflik antar kelompok dan juga adanya persaingan antar kelompok. Baiklah Ananda semua, sampai di situ materi kita kali ini dan sampai berjumpa pada materi berikutnya.